Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di Esti Denatur. Kali ini aku mau berbagi info tentang pengertian dari keputihan. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Keputihan adalah kondisi ketika lendir kental atau cairan bening keluar dari vagina. Keputihan merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan, kelembaban, serta untuk melindungi organ intim wanita dari infeksi. Ketika seorang wanita mengalami keputihan, cairan yang diproduksi kelenjar vagina dan leher rahim akan keluar membawa sel mati dan bakteri. Hal tersebut merupakan proses alami agar vagina tetap bersih sekaligus terlindung dari infeksi. Keputihan normal terjadi pada wanita yang masih mengalami menstruasi. Pada ibu hamil, keputihan mungkin akan lebih sering terjadi akibat perubahan hormon. Ketika wanita memasuki masa menopause, keputihan akan mulai berkurang. Sebenarnya apa sih penyebab keputihan? Keputihan terbagi menjadi dua, yaitu keputihan normal dan keputihan tidak normal atau abnormal. Nah, berikut ini saya bagi informasi dari keduanya. Yang pertama, kita bicarakan mengenai keputihan normal. Keputihan adalah kondisi normal yang dialami oleh setiap wanita. Jumlah, warna, dan tekstur keputihan yang dialami setiap wanita dapat berbeda-beda. Mulai dari keputihan yang kental dan lengket, hingga keputihan yang bening dan berair. Keputihan normal terjadi setidaknya 6 bulan sebelum wanita mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan hormon di dalam tubuh. Keputihan juga normalnya keluar saat wanita menerima rangsangan seksual, sedang menyusui, atau mengalami stres. Selain itu, keputihan juga bisa terjadi pada bayi baru lahir. Terkadang, keputihan pada bayi baru lahir juga disertai dengan sedikit darah. Hal ini terjadi ketika bayi terlalu banyak terpapar oleh hormon ibu saat masih di dalam kandungan. Namun, keputihan ini umumnya akan menghilang setelah bayi berusia 2 minggu. Sedangkan yang kedua itu adalah keputihan tidak normal. Keputihan yang tidak normal dapat disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, atau parasit. Infeksi pada keputihan abnormal terbagi menjadi 2 jenis, yaitu infeksi tidak menular dan infeksi menular. Penyebab keputihan dari infeksi tidak menular misalnya akibat vaginosis bakterialis dan candidiasis. Sementara itu, untuk keputihan dari infeksi menular umumnya disebabkan oleh penyakit menular seksual seperti chlamydia, trichomoniasis, dan gonor. Selain infeksi, keputihan juga bisa menjadi tanda kanker pada rahim atau leher rahim, yaitu kanker serviks. Ada beberapa faktor yang dapat membuat seseorang wanita rentan terserang infeksi vagina dan mengalami keputihan. Di antaranya yang pertama, mengkonsumsi pil KB dan obat kortikosteroid. Kemudian yang kedua, menderita penyakit diabetes. Kemudian yang ketiga, berhubungan seksual tanpa kondom dan sering berganti pasangan. Yang keempat, memiliki daya tahan tubuh lemah, misalnya akibat penyakit HIV/AIDS. Kemudian yang kelima, mengalami iritasi di dalam atau sekitar vagina. Yang keenam, menipisnya dinding vagina akibat menopause. Kemudian yang ketujuh, terlalu sering membersihkan area kewanitaan dengan sabun yang mengandung parfum dan sabun antiseptik. Nah, seperti apa sih gejala keputihan? Keputihan yang tergolong normal, ini dapat terlihat dari ciri-ciri cairan yang keluar dari vagina, diantaranya tidak berwarna atau berwarna putih. Yang kedua, tidak berbau atau tidak mengeluarkan bau menyengat. Kemudian yang ketiga, meninggalkan bercak kekuningan di celana dalam.
Yang keempat, memiliki tekstur cairan yang dapat berubah tergantung siklus menstruasi. Sedangkan pada keputihan yang tidak normal, tanda dan gejalanya adalah yang pertama, cairan keputihan berbeda warna, bau, atau tekstur dari biasanya. Kemudian yang kedua, cairan keputihan keluar lebih banyak dari biasanya. Yang ketiga, keluar darah di luar jadwal haid. Kemudian yang keempat, keputihan yang abnormal tersebut dapat disertai dengan keluhan, gatal di area kewanitaan, nyeri di panggul, nyeri saat buang air kecil, rasa terbakar di sekitar vagina. Kemudian perubahan warna pada cairan keputihan ini dapat menjadi tanda dari kondisi tertentu seperti yang saya akan infokan, yaitu keputihan berwarna coklat atau disertai bercak darah. Ini bisa disebabkan oleh siklus menstruasi yang tidak teratur atau bisa juga merupakan tanda dari kanker pada rahim atau leher rahim. Keputihan berwarna hijau atau kekuningan dan berbuih ini dapat disebabkan oleh penyakit trichomoniasis. Kemudian, keputihan berwarna kelabu atau kekuningan ini dapat disebabkan oleh gonor. Kemudian, keputihan berwarna putih dan kental ini dapat disebabkan oleh infeksi jamur pada vagina. Sedangkan keputihan berwarna putih, abu-abu, atau kuning, serta disertai dengan bau amis, ini dapat disebabkan oleh penyakit vaginosis bakterialis. Kemudian keputihan berwarna merah muda, ini bisa disebabkan oleh peluruhan lapisan rahim yang terjadi setelah melahirkan. Nah, bagi yang mengalami keluhan keputihan, kemudian ingin untuk pengobatan dan mencari produk herbal, dari Denatur Indonesia ini memiliki produk herbalnya. Nah, produknya ada apa saja? Ini ada 2 macam produk, berbentuk kapsul ya, jadi sangat mudah sekali untuk dikonsumsi. Namanya adalah Gurafi Denatur dan Bioora Denatur. Selain mudah dikonsumsi, tentunya kita mencari keamanannya. Dan tidak perlu diragukan, karena produk-produknya ini terbuat dari racikan bahan herbal alami. Di setiap botolnya ini sudah tertera komposisinya. Selain terbuat dari racikan herbal alami, produknya pun ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkes, serta sudah halal MUI. Dan Denatur Indonesia ini sudah memiliki ISO 9001-2015. Di setiap botolnya pun, ini tertera nomor POM TR-nya. Untuk Gurafi Denatur, ini nomor POM TR-nya 163 397 441. Kemudian untuk Bioora Denatur, ini POM TR-nya 163 394 901. Nah, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memesan produknya, silakan bisa hubungi kontak kami di nomor 081 329 878 999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.